Tes 1, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saat ini kita berada di tempat terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Allah mempertemukan kita dalam majlis termulia di muka bumi, majlis ilmu. Pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala mengumpul kita dalam bulan penuh rahmah, penuh ampunan. Di dalamnya terdapat pembebasan dari api neraka. Di dalamnya terdapat berkah yang tidak akan mungkin kita bisa menimbang, mengukurnya. Kita berada di bulan Ramadan dalam majlis ilmu di tempat terbaik di muka bumi. Jarang, sedikit orang-orang terpilih dikumpul padanya beragam kemuliaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kumpulan kemuliaan ini. Ditambah lagi kita berada dalam majlis ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu dalam beragam kebaikan ini dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan menegakkan ibadah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tegaskan, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya,
kecuali puasa, maka dia murni untuk saya. Puasa khusus, istimewa, murni untuk saya. Karena itu, wa ana ajzi bi, saya sendiri yang akan membalasnya. Tempatnya, waktunya, suasananya, dan kondisi kita sementara berpuasa, seluruhnya adalah nikmat yang tak tertandingi. Maka tidakkah kita syukuri? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kesyukuran terhadap nikmat adalah modal utama untuk memasuki hari-hari selanjutnya dalam bulan Ramadan yang tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Ini puasa keberapa ini? 19. Iya. Besok 20. Selanjutnya masuk 10 terakhir sudah. Subhanallah. 2/3-nya. Dan cermati ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Doa langsung dari Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Raghima man adraka Ramadan falam yughfar lah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, celaka mereka yang menjumpai Ramadan tapi tidak berhasil mendapatkan ampunan di dalamnya. Mari kita tingkatkan kekuatan kita untuk memanfaatkan nikmat besar tak tertandingi dalam hidup kita. Memanfaatkan hari-hari bersama Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Caranya sudah kita ingatkan satu. Perhebat dengan kekuatan kesyukuran. Tingkatkan kemampuan berfikir kita, kedalaman keluasan hati kita, kehebatan keyakinan kita bahawa kita betul-betul berada di atas nikmat besar ini, bahawa Ramadan betul-betul nikmat besar. Berpuasa di dalamnya adalah nikmat tertandingi, beribadah di dalamnya adalah kemuliaan tanpa batas. Tanamkan semakin hebat perkara itu akan melahirkan kesyukuran, dan kesyukuran kekuatan tanpa batas. Itu syukur. Siapa yang memilikinya, maka tidak ada balasannya kecuali hanya bertambah. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang salat beliau yang sampai kaki beliau pecah-pecah, apa jawaban beliau? Menjelaskan rahasia kekuatan beliau. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya mencintai menjadi hamba yang bersyukur? Syukuri nikmat ini. Siapa yang mampu mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat Ramadan, hari-hari bersamanya, siapa yang mampu meningkatkan kesyukuran terhadap puasa Ramadan, iya, siapa yang mampu meningkatkan kesyukuran terhadap solat di bulan Ramadan, zikir, taubat, istighfar, dan beragam kebaikan di dalamnya, maka dia akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan sekaligus kekuatan ini akan menjadikan sesuatu yang berat akan ringan, bahkan akan menjadi nikmat.
Sebab kapan ibadah kita didasari oleh nilai kesyukuran, maka ibadah itu bukan hanya sekedar ringan, tetapi akan terasa nikmat. Cobalah perhebat ilmu yang dengannya bisa semakin bersyukur. Caranya, perhebat ilmu akan besarnya nikmat Ramadan ini, akan besarnya nikmat puasa ini, akan luasnya nikmat solat ini, akan luar biasanya nikmat membaca Quran ini. Perhebat ilmu itu. Sekedar mengingatkan akan besarnya nikmat ini, apa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tentang dua orang sahabat, sama Islamnya, sama ibadahnya, sama perjuangannya, sama-sama berjihad, sama-sama belajar, sama-sama sholat, sama-sama beragama. Hanya satu dari keduanya terbunuh, wafat di medan pertempuran sebagai syahid di jalan Allah, dan besarnya kemuliaan syahid itu. Sampai Nabi mengatakan, wa dzurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Ubun-ubunnya Islam adalah berjihad di jalan Allah. Orang ini sudah dapatkan. Temannya yang satu meninggal tahun depan, masih menjumpai satu Ramadan. Meninggalnya biasa-biasa saja. Meninggal biasa di atas pembaringan, biasa-biasa saja. Tapi sahabat mulia Abu Talha radhiyallahu anhu bermimpi melihat yang terbunuh, yang wafat belakangan, yang wafat biasa-biasa saja, justru duluan masuk surga. Baru kemudian menyusul yang syahid ini. Apa yang beliau lihat dalam mimpi ini membuat beliau bersegera mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, mempertanyakan mimpi itu. Nabi membenarkan mimpi itu dan memberi penjelasan. Bukankah dia telah sholat sekian rakaat? Ada selisih 1 tahun. Berapa banyak tambahan rakaat ini? Ini memang dilebihkan, dapat syahid. Tapi yang ini dilebihkan tambahan rakaat setahun. Iya, ditambah lagi dia menjumpai Ramadan sekali. Ternyata kesempatan itu membuat dia bisa melampaui sahabatnya ini. Besarnya kemuliaan diberi umur berjumpa dengan Ramadan seperti saat ini. Tidakkah kita manfaatkan hari-hari yang tinggal sesaat? Itu kekuatan memasuki 10 terakhir. Miliki kesyukuran, semakin mantapkan kesyukuran. Jadikan solat kita semakin bersyukur, puasa kita semakin bersyukur, bacaan Quran kita semakin kita syukuri, sedekah kita semakin kita syukuri, semua amalan kita semakin kita syukuri. Jelas? Satu. Yang kedua, sambut 10 terakhir, masuklah di 10 terakhir dengan kekuatan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Totalitas taubat, taubat nasuha, nasuha betul-betul murni, kembali betul kepada Allah. Taubat diterima dengan 4 syarat.
Satu, tidak. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulanginya. Tertanam kuat, tidak akan mengulanginya. Yang ketiga, ada penyesalan yang jujur. Penyesalan jujur terhadap dosa itu. Dari tiga ini harus didasari oleh hal yang lebih awal sebelum tiga ini. Taubatnya, harapan ampunannya, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah al-matab, yang kepadanya kita bertaubat. Hanya kepadanya, tidak boleh kepada selainnya. Ditambah dengan tambahan satu syarat, ketika dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka tobatnya harus tuntaskan, kembalikan haknya orang itu, atau minta maaf dari perbuatan itu. Kalau tidak, maka akan diselesaikan di padang mahsyar. Harus tuntaskan. Pernah mengambil barangnya orang, bertaubat kepada Allah, belum selesai, barang harus kembali. Harus. Atau orangnya memaafkan. Cara mengembalikannya tidak harus diberitahu dia, supaya tidak terjadi masalah. Ada orang kehilangan barang, dia sudah lupakan, dia sudah tenang, tapi kita terang-terangan, nak riolen tunggal dia nun, muncul lagi dendamnya, buat lagi masalah. Dikembalikan saja, tidak usah beritahu. Kasih titipan pesan, saya sangat menyesal, mohon maaf kalau ada hal-hal. Pernah menuduh orang dengan tuduhan yang salah, harus tuntaskan, minta maafnya. Pernah menggibahi orang, harus selesaikan. Kalau bisa buat masalah dengan memberitahu orang yang dighibahi, maka datangi dia, minta maaf. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang, maaf kalau ada. Kemudian datangi tempat yang kita bergibah di tempat itu, bersihkan namanya, luruskan apa yang kita sebut keliru atau tidak pantas itu. Dengan taubat, hamba memasuki Ramadan luar biasa. Akan semakin luar biasa lagi kalau 10 terakhir dia sambut dengan kekuatan taubat, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Aisyah radhiyallahu anha, siapa dia? Siapa Aisyah? Istri Nabi alaihi salatu wassalam yang paling Nabi cintai dan paling berilmu. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya saya jumpai malam Lailatul Qadar, 10 terakhir orang sungguh-sungguh
Kenapa? Lailatul Qadar. Sebab dari sebab utamanya adalah Lailatul Qadar. Aisyah tanya, kalau saya jumpai Lailatul Qadar, apa? Nabi hanya mengajarkan satu doa. Ucapkan, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Sungguh engkau maha memberi maaf, mencintai memaafkan, maka maafkanlah saya. Inti perkara Lailatul Qadar, ampunan, maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengejar kemuliaan di malam terakhir dengan kekuatan taubat, maka rahasia besar dari Lailatul Qadar, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya itu Ramadan, banyaknya keberkahan, kebaikan, kemuliaan di dalamnya. Tapi ancaman Allah melalui nabinya adalah, siapa yang jumpai Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak dapat ampunan, itu yang diwanti-wanti. Cara paling mudah bertaubat, jangan munculkan dalam fikiran keinginan mau berdosa. Jangan munculkan dalam fikiran. Dalam fikiran pun jangan. Itu cara paling mudah dan paling jitu serta paling hebat. Di fikiran jangan munculkan. Jangan inginkan. Benci dosa itu. Kemudian minta kepada Allah dengan sejujur-jujurnya ampunannya, kekuatan untuk bertaubat. Maka yakinlah Allah Tawwab, maha memberi taubat. Allah Ghafur, maha memberi ampunan. Yakin akan hal itu. Jadi masuk dengan kekuatan taubat. Lihat orang, ada orang tiba-tiba rajin sekali sholat, taubat yang menggerakkan. Ada orang tiba-tiba langsung keluarkan semua hartanya, taubat yang menggerakkannya. Ada orang tiba-tiba langsung mustahil, tapi bisa dilakukan. Orang yang datang kepada Allah dengan kekuatan taubat, oh luar biasa. Tahu jamaah, apa yang membuat Allah berbahagia dengan kebahagiaan yang akal kita sulit menjangkaunya. Jangankan kebahagiaannya Allah, kebahagiaan Allah lebih hebat bahagianya, kata Nabi, terhadap taubatnya hambanya, dibandingkan dengan bahagianya seorang lelaki. Bahagianya seorang lelaki, masih ingat lelaki apa? Yang melakukan perjalanan sampai di tempat tandus, tidak berpenghuni, hutan, tidak ada orang, dengan kendaraannya, semua makanan minuman di atas kendaraan. Dia juga melanjutkan perjalanan dengan kendaraan, tapi kendaraan lengkap dengan seluruh isinya hilang. Khawatir dia, takut dia cari ke sana kemari sampai kepayahan. Mau melanjutkan jauh, mau kembali jauh, di tengah hutan, di tengah padang pasir. Mau makan tidak ada, mau minum tidak ada. Yang dia lakukan tinggal berdiam di bawah pohon, menanti kematian dengan keputusasaan. Kondisi apa itu? Antum pernah alami kondisi seperti itu? Putus asa yang sudah betul-betul putus sudah. Tapi tiba-tiba saat terbangun,
kendaraannya lengkap dengan seluruh apa yang ada di atasnya berada di hadapannya. Luar biasa bahagianya, muncul semangatnya, muncul kebahagiaannya. Kebahagiaannya menutup akalnya sampai salah ucap, ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kefiran, tetapi dimaklumi, tidak diinginkan oleh akalnya, terucap, salah. Itu kebahagiaan yang menutup akal sudah. Hebatnya itu bahagia. Tapi bahagia yang ini, bahagia yang seperti ini saja, yang kita belum pernah alami. Mungkin akal kita tidak bisa jangkau juga. Tapi yang ini pun tidak ada artinya dengan bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap tobat hamba-hambanya, kembalinya hamba-hambanya. Sebelumnya kita santai-santai, maka selanjutnya harus penuh kesungguhan. Salah satu syarat doa dan menjadi sebab doa diterima adalah doa yang didasari oleh azm. Nabi bersabda, falyu'zimil mas'alah. Dalam meminta harus berazam. Dalam meminta harus berazam. Azam itu betul-betul menginginkan, betul-betul mau. Sedekah kita sebagai doa, semua amalan kita, kita mampu jadikan sebagai doa. Maka ini yang terhebat amalannya. Kalau taubat sesuatu yang paling Allah cintai, sangat membahagiakan Allah, adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang paling mulia di sisi Allah mengalahkan doa. Tidak bisa terbayangkan apa yang akan kita peroleh di 10 terakhir saat kita masuk dengan kekuatan sesuatu yang paling Allah cintai. Bagaimana pandai berdoa? Dia pandai memilih doa-doa hebat. Pelajari. Dan sehebat-hebat doa mengikutkan orang lain dalam doa kita. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, doa yang dipastikan diterima, doa terhebat dalam Quran. Sebab inilah satu-satunya doa yang dipastikan dijamin dalam Al-Quran, yang terdapat dalam surah yang termulia, tak tertandingi. Ini pandai memilih lafaz-lafaz doa hebat. Yang kedua, pandai memilih pendahuluan doa yang hebat, nama-nama Allah yang terhebat. Semakin hebat nama-nama Allah yang kita gunakan, semakin luar biasa doa itu. Yang ketiga, pandai memilih waktu-waktu mustajabah. Antara azan dan qamat, saat berbuka. Kalau di bulan Ramadan, siang dan malam. Ini ikhwah, dua hal utama dalam doa jangan sekali-sekali kita lupakan. Satu, azam dalam doa, bertekad kuat dalam doa, betul-betul meminta dengan sehebat-hebatnya. Nabi bersabda, wal yu'azzimir raghabah, perhebat itu permintaan. Jangan tanggung-tanggung meminta kepada Allah. Kalau tidak, kita telah buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah sama. Harapan kita kepadanya untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan kemuliaannya, untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk melihat wajahnya di surga. Merengek betul dalam solat. Jadikan solat kita permintaan kita, doa kita, harapan kita. Jadi kita solatnya orang yang berdoa, berpuasa, puasanya orang yang berdoa, bersedekah, sedekahnya orang yang berdoa. Itulah hakikat hidup. Itulah maksud kita. Terakhir, saya ingatkan, maksud kita dicipta adalah untuk beribadah. Tapi dalam surah Tabarak, ketika Allah besarkan, agungkan dirinya dengan pembesaran tiada tandingannya, Allah menjelaskannya dengan lafaz yang lainnya. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah mencipta hidup dan kematian. Hidup dan kematian. Untuk apa? Untuk
menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling indah amalannya. Itulah maksud hidup. Bukan sekadar beragama, tapi bagaimana beragama yang terbaik. Bukan sekadar beramal, tapi bagaimana menjadi amalan yang terbaik. Para ulama sepakat menafsirkannya, amalan yang terbaik yang paling ikhlas. Khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah mencipta hidup dan kematian. Hidup dan kematian. Untuk apa? Untuk membalak kalian, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling indah amalannya. Itulah maksud hidup. Bukan sekadar beragama, tapi bagaimana beragama yang terbaik. Bukan sekadar beramal, tapi bagaimana menjadi amalan yang terbaik. Para ulama sepakat menafsirkannya. Amalan yang terbaik yang paling ikhlas. Paling ikhlas, paling cinta kepada Allah, paling mengharap kepada Allah, paling takut kepada Allah. Yang kedua, paling tepat di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak mampu mewujudkan itu di 10 terakhir, sulit. Di luar Ramadan kita bisa wujudkan amalan yang terbaik. Ingat jamaah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ditentukan oleh akhirnya. 10 terakhir. 10 pertama, kedua ditentukan 10 terakhir. Kita bagaimana hasil 10 pertama, kedua, terakhir. Karena itu Nabi meningkat mujahadahnya di 10 terakhir. Kejar kemuliaan tiada tandingannya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dan sebaik-baik pengikutan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang diterima puasanya, diterima seluruh ibadahnya, dan terus menerus berada di atas nilai-nilai takwa. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.